Pada saat ajal menjemput, Kate ini bersumpah bahwa ia akan menghilangkan nyawa John dan menghantui seluruh keturunannya. It's me, Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Tahukah kalian, di Tennessee, Amerika Serikat bagian selatan, ada nih satu sosok penyihir mengerikan yang melegenda. Dipercaya sosok itu telah menghantui daerah tersebut selama lebih dari 200 tahun. Meski tercatat dalam buku sejarah, tapi memang banyak banget, ada beberapa versi gitu. Macam ada cerita si ini, si itu, dan lain sebagainya. Disinilah ya, aku bakal menunjukkan salah satu manfaat kontenku dengan merangkum semuanya spesial hanya untuk kalian. Makanya jangan cuma nonton aja, klik subscribe dan like, kasih semangat aku, karena gratis guys, gratis. Kasihanilah kantong mataku ini. So ya, apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan Encyclopedia episode yang ke-12? Let's get started. Pada tahun 1804, seorang petani dari Carolina Utara bernama John Bell beserta istrinya Lucy Williams dan ke-9 anaknya menetap di Adams, Tennessee, Amerika Serikat bagian selatan. Mereka ini adalah anggota Gereja Baptis Red River, di mana John menjadi diakon alias pelayan gereja. Ayahnya John dikenal sebagai petani terkemuka. Jadi emang keluarganya John itu turun-temurun tuh petani gitu loh. Keluarga kecil John juga sangat makmur dan memiliki pertanian yang subur seluas 320 hektar yang terletak di sepanjang Sungai Merah. John ini dikatakan sebagai orang yang suka beli tanahnya orang-orang sekitar, terus diubah menjadi lahan pertanian. Selama 13 tahun pertama, mereka menjalani kehidupan yang sangat damai. Namun, pada akhir musim panas di tahun 1817, sesuatu terjadi dan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Beberapa anggota keluarga mulai melihat hewan-hewan yang berbentuk aneh di sekitar properti yang kemudian menghilang secara tiba-tiba. Pada saat malam, mereka mendengar suara ketukan-ketukan baik di pintu maupun dinding luar rumah. Gula dari mangkuk menghilang, susu ditumpahkan, selimut ditarik, perabotan dilempar dan dipecahkan. Terdengar ada suara yang menggerogoti dari bawah ranjang mereka, dan lain-lain. Ketika para korbannya merasa kebingungan, terdengar suara tawa perempuan yang melengking, yang mirip seperti nenek sihir. Awalnya, meski merasa takut, keluarga John tetap menyimpan cerita kejadian-kejadian aneh tersebut selama lebih dari 1 tahun. Namun, karena kejadian-kejadian aneh tersebut tidak kunjung berhenti, akhirnya si John ini nggak tahan dan dia ceritalah mengenai kejadian tersebut kepada seorang tetangganya yang bernama James Johnston. Diundanglah pasangan Johnston bermalam di rumah John untuk membuktikan hal tersebut. Dan benar aja nih, selama beberapa malam menginap dan menyaksikan sendiri kejadian-kejadian aneh dengan mata kepala mereka, Johnston akhirnya bilang kurang lebih kayak, wah, gak bener nih, kayaknya kita lebih baik kasih tahu orang-orang aja deh. Siapa tahu ada yang punya solusi. Singkat cerita, setelah bermusyawarah dengan masyarakat, sebuah komite dibentuk dan penyelidikan pun
dimulai. Berita ini mulai menyebar kemana-mana dan menarik banyak perhatian orang. Banyak nih orang-orang yang datang dari berbagai daerah, bahkan yang bermil-mil jaraknya, ingin ikut membuktikan bahwa memang benar ada kekuatan yang tak terlihat alias spirit yang meneror rumah keluarga John Bell. Tanpa mewujudkan diri, suatu hari spirit ini berkata, jadi cuman suaranya aja nih, aku tetangga kalian dan aku adalah seorang penyihir wanita, namaku Kate Bates. Nada suara Kate dideskripsikan sebagai suara yang menegangkan ketika tidak senang, sementara ketika berbicara dan bernyanyi seperti nada musik yang rendah. Sejak saat itu, orang-orang mulai menjuluki Kate sebagai Bell Witch alias penyihir Bell. Alasan kenapa Bell Witch ini sampai mengganggu keluarga Bell diyakini ada beberapa versi. Beberapa di antaranya, yang pertama, semasa hidupnya, Kate yang merupakan tetangga John Bell yang sudah tua dan terkenal pemarah merasa sakit hati karena ditipu soal pembelian lahan tanah sama si John. Kalian inget kan kalau si John ini suka beli tanahnya orang-orang gitu. Nah, pada saat ajal menjemput, Kate ini bersumpah bahwa ia akan menghilangkan nyawa John dan menghantui seluruh keturunannya. Dia juga nggak suka sama putri bungsunya John yang bernama Betsy Bell, karena Betsy ini tunangan dengan Joshua Gardner yang juga merupakan tetangga mereka. Bell Witch ini kurang lebih berpikir kayak, aku ini kan lagi neror keluarga kalian gitu loh, menghantui kalian. Kok kalian mau seneng-seneng ngadain pesta? Dan usut punya usut, si Betsy sama Joshua ini juga kayak semacam direstui gitu sama orang-orang sekitar karena dianggap sebagai pasangan yang serasi. Makanya si Bell Witch ini sama sekali nggak suka sama Betsy. Yang kedua, ada yang menuliskan masalahnya John sama Kate ini sebenarnya bukan soal tanah, melainkan soal penjualan seorang budak antara John dan Benjamin, suaminya si Kate. Yang ketiga, hantunya Kate ini marah karena kuburannya yang ada di wilayah tersebut telah dirusak. Melalui catatan sejarah yang ada, ternyata di area John tinggal memang benar diketahui ada pemakaman. Selama 3 tahun berikutnya, Bell Witch menyerang keluarga John hampir setiap hari. Betsy dan John adalah orang-orang yang menerima fisik paling parah. Betsy dijambak, dicubit, dicakar, bahkan jarum peniti. Sementara John menderita pembengkakan di tenggorokan sehingga ia kesulitan berbicara dan menelan. Si John merasa kayak ada tongkat yang tersangkut di tenggorokannya. Muncul otot-otot wajah yang berkedut dan mengejang. Ada yang menduga bahwa ia terserang stroke. Seiring berjalannya waktu, kondisinya pun mulai melemah. Kalau di Indonesia, mungkin Bell Witch ini dianggap semacam dukun santet kali ya. Cuma ini tuh versi hantunya aja. Di sisi lain, Bell Witch makin terkenal dan menarik perhatian lebih banyak orang karena ternyata ia tahu banyak soal Alkitab, macam firman atau ayat sekian bunyinya kayak apa. Dia bisa tahu betul dan hafal kata demi kata. By the way,
aku mau cerita sedikit ya loh. Jadi di rumah Jakarta ada satu sosok yang kayak gini. Aku inget banget dia adalah sosok perempuan pribumi yang meninggal karena dihilangkan nyawanya sama tentara Belanda pada masa penjajahan. Dan tubuhnya dia ke sungai. Singkat cerita, jadi dia itu kayak ngasih lihat aku bagaimana dia meninggal. Aku ketakutan, ada banyak di mana-mana. Bentukannya udah serem banget, kayak gitu. Dan sosok ini mencoba menahan aku untuk melihat semuanya lebih lama. Waktu aku doa untuk coba ngusir dia, tiba-tiba aku jadi ngeblank, lupa sama bagaimana bunyi urutan doanya, kayak kebolak-balik terus berhenti di tengah jalan. Padahal aslinya aku hafal banget. Tiba-tiba sosok ini ketawa terus bilang ke aku, "Kamu mau baca doa yang mana? Doa yang ini." Terus dia mengucapkan doa itu secara akurat dengan nada mengejek, atau doa yang ini. Dia nyontohin lah doa lain. Setelah itu dia tertawa terbahak-bahak. Dasar sih. Bell Witch bisa tahu bagaimana bunyi khotbah pendeta yang jaraknya bermil-mil antara daerah satu dengan daerah lainnya di saat yang bersamaan. Jadi si Bell Witch ini kayak sekarang pendeta A di daerah A sedang khotbah tentang ini loh, sementara pendeta B di daerah B sedang berkhotbah tentang ini. Kalian nggak percaya? Coba cari tahu aja. Bell Witch juga diyakini bisa melihat atau mengetahui masa lalu dan masa depan seseorang. Jadi pernah nih ada yang kayak nantangin, kalau memang kamu tahu tentang segalanya, so apa nih yang diucapkan sama nenek tiriku yang warga Belanda tapi tinggal di Carolina Utara kepada para budak ketika mereka melakukan kesalahan. Orang ini tanya nih ke Bell Witch. Secara akurat si Bell Witch ini menjawab, "Hatat" atau "hutut". Aku nggak tahu ini bunyinya gimana, tapi tulisannya kayak gini. Apa yang sedang terjadi sekarang? Dan benar, emang si nenek tirinya orang yang bertanya ini mengucapkan kalimat yang persis sama seperti itu. Pernah ada juga nih surat yang datang dari seorang warga Inggris yang skeptis, yang menawarkan diri untuk menyelidiki kasus Bell Witch. Apakah saya boleh ikut untuk menyelidiki Bell Witch? Saya rasa mungkin sosok itu hanyalah bla 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 bla. Maafin ya, suara aku agak habis. Jadi posisinya orang ini masih di Inggris, belum di Amerika, dan dia baru nanya, boleh nggak nih aku ikut gitu. Sebut aja namanya Luke. Keesokan paginya terdengarlah suara mamanya Luke yang berucap kayak, "Luke, bangun. Kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa?" Si Luke terbangun. Begitu juga dengan orang-orang seisi rumah, karena suaranya itu terdengar keras banget. Dan mereka semua bertanya-tanya, itu suara siapa? Siapa yang meniru suara, aksen, dan kalimat yang diucapkan mamanya Luke? Jadi yang ngomong itu ternyata bukan mamanya Luke. Setelah kejadian itu, Luke nulis kepada keluarganya Bell bahwa Bell Witch telah mengunjungi dirinya dan keluarganya di Inggris, dan ia memohon maaf atas sikap skeptisnya. Bell Witch jadi banyak meneror orang-orang gitu loh. Kayak, oh nggak percaya kamu, oh nantangi. Didatangilah mereka langsung satu persatu. Makin menjadi-jadilah ia sebagai bahan omongan. Banyak orang yang mengaku-ngaku kayak, kemarin aku ketemu Bell Witch loh. Terus
ada yang ngaku-ngaku kayak, iya mama aku juga, paman aku juga. Makin senanglah Bell Witch, makin isenglah dia. Dia pernah sampai nih naik ke tempat tidur seseorang. Jadi waktu orangnya tidur, orangnya ngerasa kayak ada sesuatu yang berat naik, yang membuat ranjang tempat tidurnya sampai berbunyi kayak krek gitu, kalian paham kan? Dan ada kayak semacam bau-bau busuk. Terus Bell Witch ini juga pernah mengubah tembakan peluru seseorang menjadi kayu. Bell Witch juga pernah menahan gerobak milik Presiden Amerika yang ke-7, Andrew Jackson, mendatangkan sosok 3 anjing besar untuk menakut-nakuti seorang pria yang hendak keluar rumah, menyentak-nyentakan tubuh seseorang yang mengaku bahwa si Bell Witch takut sama peluru peraknya. Pokoknya gemparlah cerita teror soal Bell Witch ini, tersebarlah di mana-mana. Pada tanggal 19 Desember 1820, keluarganya John menemukan John sudah dalam keadaan pingsan ketika ia sedang tidur. Jadi pas waktunya bangun tidur, si John ini malah nggak bangun-bangun, loves. John Junior lari nih ke lemari obat untuk mencari obat ayahnya. Namun di sana ia justru menemukan ada botol yang berbentuk aneh dan berisikan cairan gelap yang berasap. Pas satu persatu anggota keluarga ditanya, siapa nih yang sudah menaruh botol ini di lemari obat? Mereka semua mengaku tidak tahu menahu. Didatangkanlah dokter, dan pada saat itu semua orang yang sedang berkumpul mendengar bahwa Bell Witch mengatakan, akulah yang menempatkan botol itu di lemari obat dan memberikannya kepada John Bell tua. Setelah isi botol tersebut diuji dan diberikan kepada kucing sebanyak 1 tetes, ternyata kucing tersebut dalam waktu 7 detik saja. Diketahuilah bahwa botol itu ternyata berisikan racun yang sangat mematikan. Pada tanggal 20 Desember 1820, John Bell pun dinyatakan meninggal dunia. Pada saat acara penguburan, pelayat dari berbagai daerah di Tennessee datang dan Bell Witch diam 1000 bahasa. Namun, ketika acara tersebut selesai, ia pun menyanyikan lagu Minum-Minum dengan nyaring dan gembira. Si Bell Witch ini menyanyikan lagu Minum-Minum Brandy yang berisikan lirik yang kasar, dan hal itu didengar oleh semua pelayat yang hadir. Pada Maret 1821, Betsy pun memutuskan pertunangannya dengan Joshua Gardner. Bell Witch akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berjanji akan kembali dalam kurun waktu 7 tahun. Jadi meskipun John sudah meninggal dan Betsy sudah memutuskan pertunangannya dengan Joshua, Bell Witch ini tetap akan menghantui mereka. Karena kalian ingat kan bahwa Kate pernah bersumpah akan menghilangkan nyawa John dan menghantui keturunannya. 7 tahun kemudian, yakni pada tahun 1828, Bell Witch kembali dan berbicara dengan John Bell Jr. tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia membicarakan hal-hal yang belum terjadi seperti perang saudara, perang dunia 1 dan 2, dan sebagainya. Setelah selesai, ia mengatakan bahwa ia akan kembali lagi dalam 107 tahun, yakni tahun 1935. Bell Witch ini bilang, ketika hari itu tiba, tidak akan ada seorang pun di Adams yang masih hidup dan akan menyaksikannya. Ya iya kan ya, orang-orang yang masih hidup di masa itu pada tahun segitu, 107 tahun lagi, kemungkinan kan pasti
meninggal gitu loh. Jadi nggak ada nih yang masih hidup untuk menyaksikan bahwa si Bell Witch ini datang kembali. Tapi kan masih ada gitu loh keturunannya si John Bell. Nah, keturunannya ini bernama Dr. Charles Bailey Bell yang masih hidup nih ketika tahun 1935. Diduga memiliki catatan yang ditulis oleh ayahnya yang juga dokter mengenai Bell Witch, tapi tidak menindaklanjutinya. Jadi keturunan John Bell itu bisa di-track. Ada nih aku foto makamnya. Tapi ya gitu, akhirnya berhenti aja sampai di situ. Kita nggak tahu nih bagaimana cerita keturunannya si John Bell sama si Bell Witch. Banyak yang percaya bahwa Bell Witch tidak pernah meninggalkan daerah tersebut karena hal-hal aneh kerap terjadi di dalam dan di sekitar kota Adams, terutama gua Bell Witch. Jadi di propertinya si John Bell ini ada sebuah gua yang disebut dengan gua Bell Witch. Ada banyak buku yang menceritakan soal kisah legenda Bell Witch yang diyakini ditulis oleh orang-orang yang memiliki narasumber akurat yang pernah menjadi saksi mata penampakan Bell Witch. Buku karya Martin van Buren Ingram, Sejarah Otentik tentang Bell Witch tahun 1894, dianggap sebagai catatan pertama yang lengkap tentang legenda Bell Witch. Orang-orang yang tercatat dalam buku tersebut dikenal sebagai tokoh-tokoh sejarah. Aku sudah baca puluhan halaman dan seru juga sih, macam kayak kembali ke masa lalu. Karena bahasanya itu bahasa Inggris lama dan modelannya kayak bahasa cerita rakyat lama gitu. Kalau di Indonesia kayak cerita asal mulanya Banyuwangi, Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Kayak dulu kan aku pernah bahas yang mengenai asal-usul desa Trunyan, Bali. Kalian coba nonton deh. Lain kali kita bahas yang lainnya ya. Di zaman modern, orang-orang yang skeptis menganggap upaya Ingram sebagai karya fiksi, sejarah, atau bahkan penipuan. Peneliti lain menganggap karya Ingram sebagai studi cerita rakyat yang baru lahir dan refleksi akurat dari kepercayaan di wilayah tersebut selama abad ke-19. Ada juga nih penjelasan rasional yang percaya bahwa aslinya Bell Witch ini merupakan tipuan yang dilakukan oleh Richard Powell, guru sekolah Betsy Bell dan Joshua Gardner. Jadi Richard ini aslinya jatuh cinta sama Betsy dan melakukan apa saja untuk menghancurkan hubungan antara Betsy dan Joshua dengan melakukan berbagai trik-trik, tipuan, lelucon, dan lain-lain untuk menciptakan karakter Bell Witch. Dan kalian tahu nggak? Ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa Richard ini yang pada akhirnya menikah sama Betsy Bell. Meski mereka berdua jarak usianya itu, kalau aku nggak salah ingat, beda sekitar 19 tahun. Cuman kalau benar kasihan John sama Betsy dong ya. Berarti Richard ini kan menyakiti calon mertuanya sama calon istrinya. Apapun itu, bagaimanapun cerita aslinya, Bell Witch telah menjadi bagian dari sejarah Tennessee dan masih diajarkan di sekolah sampai sekarang. Dan saking terkenalnya Bell Witch, ia pun menjadi inspirasi banyak cerita hantu dan beberapa film horor seperti The Blair Witch Project
dan An American Haunting. Kalau kalian penasaran sama Blair Witch dan pengen tahu langsung tempat kejadiannya, kalian bisa langsung datang ke Tennessee karena kisah mengenai Blair Witch ini sudah menjadi bagian dari pariwisata di sana. National Historical Registry pada tahun 2008 mengklaim bahwa Gua Blair Witch adalah satu-satunya fitur asli dari legenda yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Sebagian besar tidak berubah dari cara keluarga Bell melihatnya pada tahun 1817. So ya, itu dia loh untuk ensiklopedia episode kali ini. Seru ya waktu tahu ada sosok yang bisa di-track. Tokoh-tokohnya terbukti memang ada dan pernah terdaftar menjadi penduduk di sana. Keturunannya juga ada, tempat dan tahun kejadiannya juga jelas. Cuman balik ke kitanya aja nih, mau percaya atau enggak. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye! Kejadian-kejadian tersebut kepada seorang tetangganya yang bernama karena ditipu soal pembelian lahan tanah. Pembelian lahan tanah. So, apa nih yang diucapkan sama nenek kiriku?